Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Darana Widyarini, mahasiswa semester 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan 2. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi petani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, manfaat, persyaratan pendirian, kelebihan dan kekurangan, kegiatan, dan contoh dari koperasi petani. Nah, kira-kira pengertian koperasi pertanian itu apa ya? Jadi, menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kelembagaan ekonomi petani disepakati dalam bentuk koperasi tani. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian merupakan pedoman terkait tata cara pembentukan koperasi. Maka, pendirian koperasi tani didaftarkan di instansi yang menangani koperasi setempat dan disahkan untuk mendapatkan legalitas dari notaris. Menurut Teguh Kurniawan, koperasi pertanian adalah bentuk organisasi usaha yang didirikan oleh para petani atau pelaku pertanian lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan anggota melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di sekitarnya. Kemudian, kira-kira apa sih tujuan dari koperasi pertanian? Tujuan dari koperasi pertanian adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, memperkuat daya tawar anggota dalam memperoleh input pertanian yang murah, meningkatkan harga jual produk pertanian, serta memberikan pelayanan dan dukungan dalam pemasaran dan pengelolaan hasil pertanian. Dalam koperasi, anggota memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Keuntungan yang diperoleh dari koperasi pertanian akan dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi anggota dalam koperasi tersebut. Nah, manfaatnya apa sih koperasi pertanian itu? Jadi, manfaat koperasi tani memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya dan masyarakat sekitar. Berikut beberapa manfaat dari koperasi pertanian. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, memperkuat daya tawar anggota. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Yang keempat, memberikan akses terhadap teknologi pertanian terbaru. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan keterampilan anggota. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Nah, persyaratan untuk pendirian koperasi pertanian itu apa aja ya? Jadi, persyaratannya itu yaitu mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang dihadiri calon anggota koperasi dengan mengundang pejabat atau petugas dari dinas koperasi atau kelembagaan yang membidangi koperasi di kabupaten atau kota yang memberikan penyuluhan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi. Yang kedua, mengadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri 20 calon anggota koperasi. Dan yang ketiga, menyusun akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Nah, tentunya dalam koperasi pertanian terdapat kelebihan dan kelemahan. Jadi, kelebihan dan kelemahan BUMP bentuk koperasi antara lain. Nah, kelebihannya, keaktifan bersifat terbuka dan sukarela, pemupukan modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang tidak memberatkan anggotanya, dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan modal yang disetorkan tersebut. Kemudian, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Kemudian kekurangannya, permodalan yang terbatas, kemampuan pengurus dalam mengelola masih rendah, daya saing rendah apabila dibanding dengan perseroan, serta rendahnya kesadaran anggota dalam berkoperasi. Nah, kegiatannya tuh kira-kira apa ya? Jadi, kegiatan koperasi pertanian antara lain
seperti pengolahan hasil pertanian, pemasaran, dan jasa pertanian. Kegiatan produksi pertanian mencakup budidaya pertanian dan tanaman dan ternak, sedangkan kegiatan pengolahan hasil pertanian mencakup pengolahan pangan dan non-pangan. Kegiatan pemasaran dilakukan untuk meningkatkan harga jual produk pertanian, sedangkan kegiatan jasa pertanian mencakup penyedia layanan seperti penyedia bibit, alat pertanian, dan jasa konsultasi pertanian. Nah, di Indonesia kita telah memiliki beberapa contoh koperasi pertanian yang sudah maju dan juga memiliki dapat mensejahterakan anggotanya. Contohnya yaitu Koperasi Tani Manik Sedana, Desa Manikliu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jadi koperasi tani ini merupakan produsen yang mengolah kopi Arabica di Kabupaten Bangli. Koperasi ini mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangli untuk pembelian peralatan pengolahan kopi Arabica tersebut. Nah, koperasi tani ini mampu memproduksi kopi hasil HS dan kopi bubuk dalam kemasan 100 gram dan 200 gram. Besarnya investasi yang ditanamkan pada koperasi tersebut, Sedana seharusnya mampu memberikan keuntungan yang besar. Hal ini diharapkan memperkuat kondisi finansial koperasi tersebut. Yang kedua yaitu Koperasi Tani Surya Sekawan, Desa Banyuwangi, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Nah, jadi menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pringsewu tahun 2014, salah satu koperasi pertanian yang aktif dan berhasil adalah Koperasi Tani Surya Sekawan. Pendapatan rumah tangga anggota koperasi diperoleh dari penjumlahan pendapatan usaha tani, pendapatan di luar usaha tani, dan manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota koperasi. Besarnya pendapatan rumah tangga yang diterima oleh anggota akan mempengaruhi kesejahteraan setiap anggota. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.